Wah, ini pada main musik, pada minum ini. Gimana ini? Lalu ini yang paling penting nih. Alat pancing. Nah, itu buat kita mancing kalau ada spot mancing yang lumayan. Oke, tarik. Cuma dapat udang, teman-teman. Kita celang lagi. Masa cuma dapat ikan, cuma dapat udang? Enggak keren lah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Bagaimana kabar kalian? Gua doakan kalian sehat selalu ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita sebagai seorang petualang di dunia fantasi dan dunia penuh keajaiban Lyktus. Karena karakter kita sudah mencapai level yang cukup lumayan untuk melakukan perjalanan, maka hari ini kita akan berpetualang membuka dunia baru. Jadi seperti ini. Ini dunia map atau peta yang sudah kita ketahui, maka akan terlihat seperti ini. Jadi kita akan membuka jalan di sini. Di area sini. Kita akan membukanya akan terlihat dan akan ada hal apa yang akan kita temui di perjalanan nanti. Maka dari itu, tonton sampai selesai. Siapa tahu ada hal unik yang membuat kalian sukai. Ada hal unik yang kalian suka. Tapi sebelum melakukan perjalanan, kita akan memperkerjakan para pekerja kita agar ketika kita pulang, kita sudah menyelesaikan progres-progres yang kita butuhkan. Jadi kemarin gua fokus melakukan perjalanan di semua area ini untuk menyelesaikan ini. Lihat, ini rumah gua teman-teman. Rumah gua sudah gua buat sedemikian rupa agar nyaman untuk ditinggali. Lihat, ini ada 2 lantai teman-teman. Ya, keren kan? Cuma pintu sama jendelanya belum selesai, jadi masih menunggu. Ini ada, jadi gini, ini rumah saya dan ini di sini ada tempat pekerja saya. Nah, ini pekerja kita di sini. Wah, ini pada main musik, pada minum ini. Gimana ini? Jadi gini, pertama kalian buat meja ini, crafting table ini minimal ada 2, 3 atau 4 untuk mempercepat progres pembuatan material atau pembuatan bahan dasar untuk membuat peralatan. Lalu kita buat pekerja untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan kita. Caranya seperti ini. Kalian datangi meja mana yang akan kalian beri pekerja, nanti akan menyala seperti ini. Nah, ini akan menyala warna putih. Kalian klik bagian Assign Work, nanti lalu bin partner ini bin partner, lalu pilih partner atau monster yang kita miliki yang memiliki level dalam spesialis membuat yang tinggi. Ini ada Frost Dragon Cup, Craftman, Malvadok. Pilih yang levelnya tinggi. Tapi gua suka menggunakan Craftman karena Craftman ini spesialisasinya memang sebagai seorang pembuat di crafting table. Meskipun levelnya Frost Dragon lebih tinggi, tapi dia lebih cocok sebagai teman perjalanan kita atau sebagai hewan piaraan. Ya, jadi pilih Craftman, lalu bond, lalu kita beri pekerjaan. Misal membuat ini iron ingots. Kan tentukan berapa jumlahnya, jangan sampai melebihi ini. Ada emot warna
bertuliskan angka merah, jangan sampai seperti ini. Cukup. Nah, kalau begini saja nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai emot ini berwarna merah. Angka di bagian emot ini berwarna merah. Max. Nanti buat lagi aja. Batasnya ada 4. Jadi daripada membuat banyak secara langsung, sedikit-sedikit lebih gimana? Lebih praktis. Jadi pekerja tidak akan marah-marah. Dia akan senang karena diberi pekerjaan sedikit tapi berulang kali, daripada langsung diberi banyak pekerjaan tapi sekali saja. Oke, semuanya dikasih pekerjaan. Nah, dulu kasih pekerjaan buat apa ya, nih air ini nggak cukup bahannya, ini cuma dapat sedikit. Nah, sudah habis kan, nggak bisa dibuat lagi. Nanti kita membutuhkan beberapa bahan untuk membuat peralatan. Aduh, ini kurang. Kalau kurang cari yang lain. Nah, ini aja. Jadi bahan-bahan material ini kalian sesuaikan dengan peralatan apa yang akan kalian buat. Misal kalian mau membuat zirah bahan dasarnya apa ya, itu yang kalian prioritaskan. Untuk nah ini saya kemarin buat kaca, ini untuk membuat jendela. Second work, kasih pekerjaan lagi buat kaca lagi, ini semuanya. Oke, sama ini yang meja-meja crafting kayak simple crafting table ini, kalian kasih aja craftman. Dan craftman ini bisa kalian dapatkan di area sekitar. Jadi kalian telusuri semua area. Nanti kalau kalian dapatkan craftman, bertemu dengan craftman, kalian tangkap, jangan kalian kalahkan, karena bisa ditangkap. Mana tadi buat jendela ini. Bentar, pintunya mana pintunya? Oh, masih membutuhkan warna biru. Wah, ini nggak bisa, ini belum tercukupi ini. Self production second word warna biru. Oh, nggak punya. Oh, punya. Ini warna biru. Aduh, ininya nggak cukup. Lalu di bagian meja forging untuk membuat zirah, nah ini kalian cari karakter BLK Smith. Ini bentar, partner. Nih, BLK Smith. Kalian cari karakter ini. Ini sangat cocok sekali untuk tempat penempaan atau pembuat zirah. Nah, karena spesialisasinya adalah membuat zirah. Kalian cari ini. Lalu di bagian alchemy ini kalian cari karakter farmasis. Jadi kalau mempekerjakan pekerja ini, kalian klik second word, jangan self production. Kalian cari farmasis, karakternya kayak ini. Nah, ini farmasis, ini BLK Smith, dan ini craftman. Kalian cari seperti itu. Lalu ini ada di sini untuk pribadi, ini nggak bisa diberikan pekerja. Ini untuk memperbaiki senjata dan baju zirah kita. Kalau ini tempat memasak, campfire, ini kalian bebas cari aja. Yang penting punya gini.
Ini punya gambar ini cooking dulu, cooking. Ini gambar cooking ini memiliki level yang tinggi, itu sangat cocok untuk menjadikan dia sebagai seorang tukang masak. Ini gua dapat kemarin saat di dungeon. Di sini ada dungeonnya, gua dapat ini. Nanti di video lain aja gua tunjukin cara mendapatkannya. Ini sebagai tunggangan, dan ini bisa terbang teman-teman. Nah, ini bisa terbang. Bisa terbang teman-teman. Oke. Jadi kalau semua sudah diberikan pekerjaan, kita bisa langsung melakukan perjalanan. Dan untuk melakukan perjalanan, sebelum itu kita siapkan dulu peralatan yang bisa kita bawa. Pertama adalah drum ball. Ini drum ball ini untuk menangkap monster atau hewan nanti di jalan. Kalau ada monster atau hewan yang bagus dan unik, kita bisa tangkap. Sebelum itu, untuk para pekerja ini, agar bisa bekerja, kalian harus keluarkan dulu. Kalian harus keluarkan dulu dari tempat ruang penyimpanan monster ini. Jadi nanti kalau sudah ada di luar, akan ada tanda gambar ini. Ada gambar rumah-rumah ini di bagian pojok kanan kiri karakternya. Ini bagian ini, pojok-pojok ini ada. Jangan sampai ada di dalam penyimpanan. Ini beberapa partner yang poster yang sudah gua tangkap. Ada rubah ekor 3. Gimana menurut kalian teman-teman? Apa kalian merasa tidak asing dengan karakter ini, dengan monster ini? Yap, ini adalah Kyuubi Naruto. Dan ini baru ekor 3 teman-teman, belum mencapai ekor 9. Nanti kalau ekor 9 bisa menghancurkan negara Konoha. Tapi tidak ada, di sini tidak ada ekor 9, yang ada cuma ekor 3 doang. Dan ini ada 2 versi. Ini Cup Spirit Fox dan ini Cup Thunder Fox. Nah, jadi seperti itu. Ini semua ini ada di dalam penyimpanan. Kalian harus keluarkan, dan batas maksimal partner yang bisa kita keluarkan itu adalah sesuai dengan level rumah. Saat ini ada ini, batasnya ada 16. Kalau maksimal monster yang bisa kita dapatkan itu ada ini 141. Tapi untuk yang bisa dikeluarkan di rumah itu ini maksimal ada 16. Jadi usahakan yang terpenting adalah sebagai pekerja, dan yang lainnya bebas. Nanti mau kalian keluarkan Kyuubi-nya ini atau serigala ini, atau kambing ya, atau kucing ya, atau kupu-kupu yang imut ini, nah, terserah. Tapi utamakan para pekerjanya dulu. Kalau gua 3 ini yang ada di luar. Kalau yang ini sebagai tunggangan, ini ada gambar sini, ini sebagai tunggangan. Ini tidak bisa dikeluarkan kecuali saat kita menungganginya. Tapi ini juga tidak ada di dalam penyimpanan. Oke, bentar. Sebelum itu gua kirim dulu para partner gua yang ada di penyimpanan untuk mencari peralatan. Di mana? Di sini. Nah, ini kalian nanti akan punya meja seperti ini, yaitu meja Adventure Sandbox. Kita kirim para partner yang berada di dalam penyimpanan untuk mencari bahan-bahan untuk membuat untuk dijadikan bahan dasar pembuatan peralatan seperti ini. Misal kita tadi kehabisan apa tadi namanya? Ini kita kehabisan plant fiber. Kita kirim ini quick select. Nah, lalu dispatch. Nanti selama 1 jam nanti akan selesai. Kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan dari mereka gitu. Oke, setelah itu kita siapkan peralatan kita. Yang pertama ada drum ball, sudah ada. Lalu makanan, jangan sampai lupa. Lalu uang jangan lupa nanti buat beli oleh-oleh. Lalu ini yang paling penting nih,
alat pancing. Nah, itu buat kita mancing kalau ada spot mancing yang lumayan. Oke teman-teman, langsung saja let's go. Oke, belum partner kita harus membawa teman. Kita bawa 3 hewan yang paling kuat nih. Oke, burung ini join, naga join, Pan is working, joining the team will interrupt their task. Konfirmasi, sudah ada pekerja, jangan jadi pekerja, kalian harus ikut dengan gua melakukan perjalanan. Kalau kita sudah membuka ini area ini, khususnya adalah desa, kita bisa langsung teleport langsung. Kita teleport ke sini untuk mempercepat perjalanan. Teleport, sing. Jadi desa, nanti kita bisa berbelanja beberapa bahan atau biji-bijian untuk kita jadikan sebagai menanam. Untuk kita menanam seperti padi, kentang, kubis, dan banyak lagi. Tapi untuk desa ini hanya ada kentang kalau nggak salah sama padi saja. Untuk selebihnya nanti kita cari di desa lain. Nah, jadi setiap kita sudah mencapai ini kayak semacam batu-batu checkpoint ini. Nanti kalau kita sudah mencapai tempat-tempat seperti ini, kita bisa langsung teleport. Nanti ada banyak nih di sini. Ada banyak. Nih, ada banyak nih. Warna abu-abu ini semua bisa kita datangi. Kita pastikan menyala warna biru seperti ini. Kita memastikan menyala warna biru seperti ini. Nanti kita bisa teleport. Kalau belum menyala, kita tidak bisa. Belum ada tulisan teleport di sini. Lalu di bagian desa ini kita bisa berbelanja dengan cara seperti ini. Ini kalian datangi beberapa stand. Misal ini immigration, klik immigration, klik lagi, lalu pilih shopping. Klik lagi. Nah ini, kalau peralatan ini kita hanya bisa membeli untuk dijadikan resepnya saja teman-teman. Jadi tidak bisa memilikinya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita beli hanya sebatas resepnya saja. Jadi nggak usah beli banyak-banyak, cukup satu saja. Ini hanya sebatas resep. Misalnya ini resep merchant. Jadi kita tidak memilikinya, cuma resepnya saja. Banyak nanti di sini. Tapi sebelum itu kita cari di sini. Banyak. Kayak di sini juga. Di peralatan. Di sini Justin Hall. Nanti namanya semua sama. Semua nama di setiap desa sama. Justin Hall bagian ini, Emily Grayson bagian peralatan tadi. Oh nggak ada, dia nggak ada teman-teman. Oh ini bisa ini, buy set. Nah ini ada kentang, padi, dan bunga. Juga ada batu. Ini batu ini batu. Bui, misal kalian pastikan berapa, tentukan. Nah, konfirmasi. Nanti kita bisa tanam di rumah. Ini. Oke. Lalu di setiap desa pasti ada yang namanya ini. Ini. Nanti kalian cari. Tapi setiap desa biasanya karakternya beda-beda. Ini untuk mendapatkan skill. Learning skill. Apa sudah bisa? Karena kemarin gua belum bisa teman-teman. Gua belum bisa membeli skill-skill ini. Kita bahkan belum bisa. Belum bisa. Nah ini sudah bisa. Learning skill, oke. Nanti kita selesaikan di tempat yang berbeda atau di rumah saja. Oke, setelah itu kita lakukan perjalanan. Begini caranya. Kalau langsung berjalan, nanti kalian bisa tersesat. Jadi akan lama. Jadi kalian klik ini. Lalu track.
Kalian ikuti ini, lalu muncul ini, bentar. Ini nge-lag. Nah, ini ada ini tulisan Hero Rift Central. Kalian ikuti ini. Oke, kita ikuti ini. Sambil berjalan, nanti meskipun kalian ke arah yang berbeda, misal ke sini, ini tetap akan ada. Ini ada rumah-rumah yang belum selesai progresnya dan mungkin ditinggalkan oleh pemiliknya. Kasihan sekali. Yang kasihan itu adalah hewan-hewannya, hewan-hewan ternak yang dia tinggalkan, nggak ada yang ngurusin. Tapi ini tidak bisa diambil. Jadi kadang ada beberapa rumah yang hewannya itu dilepas. Kasihan sekali teman-teman. Bentar. Oke, kita lanjut. Sambil berjalan, sambil kita mengalahkan beberapa monster untuk dibawa pulang dagingnya. Gini, aduh, kok keliru teman-teman. Oh ini loh, ya. Kita ganti panah aja teman-teman. Kita ganti busur. Waduh, busurnya mana ini? Kita ganti busur biar lebih mudah untuk mengalahkan monster-monster yang ada. Dan ini jangan lupa untuk diambil. Ini untuk partner kita yang vegetarian, suka makan sayuran. Nanti apapun yang muncul di bagian sini, ini kalian ambil aja. Kalau merasa itu barang penting, kalian ambil saja. Kalau tidak ya tidak usah, gak apa-apa. Nah ini ada BLK sambil ini, kalian tangkap. Menangkapnya itu jangan langsung ditangkap, tapi usahakan nyawanya itu ada separuhnya. Misal gini. Nah ini capture probability ini usahakan berada di 50% ke atas. Nanti bisa langsung kita miliki. Tapi usahakan jangan bawa partner yang levelnya tinggi, karena dia akan langsung mengalahkannya dan tidak bisa kita tangkap. Nah kalau punya panah enak. Nah kita nggak perlu jauh-jauh. Nah seperti ini. Oke. Wah di sana ada. Wah, ini tingkat kelaparannya menurun. Jangan sampai kelaparan, kita makan dulu. Ada kelinci. Kita ini kelinci tangkap aja. Jangan kita kalahkan. Oke. Wah. Ada kidang warna hijau. Wah, ini laki-laki ini kayaknya ini. Grand Deer. Oke, kita lewati ya. Karena hewan ini sulit untuk dikalahkan teman-teman. Dia langsung berlari teman-teman. Lihat. Des. Ini enggak nyerang tapi malah kabur. Nah, itu sulit untuk dikalahkan. Ini kabur mulu. Makanya kalau pakai panah. Kemana tadi? Aduh, kemana tadi? Oh, udah selesai mungkin. Sudah terkalahkan mungkin. Oke, kita lanjut perjalanan. Loh, kok laut? Tadi ada jalannya. Oh, salah, lewat jalannya bukan lewat situ. Lewat sini. Karena stok dagingnya masih banyak, jadi kita lewatin aja. Kita nikmati perjalanan sambil melihat keindahan dunia ini. Nanti kalau dagingnya habis saja kita cari. Kalau ini diambil ini. Meskipun nantinya tidak bisa kita gunakan, tapi kita bisa menjualnya teman-teman.
Oke, itu ada kelinci besar itu. Ini termasuk bos ini nih. Masuk bos area ini. Coba kita kalahkan dengan level kita saat ini. Loh, hilang. Loh, hilang. Hilang teman-teman. Kemana tadi? Hilang teman-teman. Wah. Nah, ini ada craftsman ini. Ada craftsman ini, kalian bisa menangkapnya dan kalian jadikan sebagai pekerja. Oke, kita lewati. Wah, kelincinya tadi hilang teman-teman. Mau kita kalahkan. Setiap monster kalau levelnya rendah, nanti dagingnya juga berlevel rendah. Jadi kalau buat dijadikan makanan kurang cepat untuk mengisi daya. Tapi kalau monster boss monster level dagingnya itu tinggi. Jadi sangat cocok untuk jadikan makanan, sangat baik sekali untuk jadikan makanan. Kita lihat dulu partner kita apakah mereka kelaparan. Jadi ini bagian partner, bagian kiri. Nah, ini lemah ini. Tandanya kuning ini lemah. Kita tingkatkan dulu. Kita beri poison. Seperti itu. Semuanya. Nanti biar tidak mati di tengah jalan. Bahaya kalau mati di tengah jalan. Kasihan. Lalu bagian food. Wah, mereka sedikit kelaparan, kita kasih burung ini, kita kasih daging. Oh, gak cocok, daging gak cocok, kita kasih ini. Gak cocok juga, kita kasih ini. This partner fullness. Kok sudah full? Belum ada grade daging. Nah, ini levelnya sesuai dengan warna ini ya teman-teman. Kok belum full? Nah, kita kasih daging aja. Nah, sudah, lanjut. Ini masih sama seperti tadi hewan-hewannya. Oke, tapi kalau pakai panah itu enggak enaknya kalau dapat kayak gini nggak bisa diambil teman-teman. Jadi kita ganti pedang dulu untuk mendapatkan ini. Ini penting nih, karena kita juga membutuhkan untuk menaikkan level juga, untuk mendapatkan bahan material juga. Tadi jalannya. Jadi setiap apa yang kita temui dan kita kalahkan atau kita hancurkan, kita akan mendapatkan beberapa material, bahan-bahan, meskipun batu, semuanya penting dan perlu. Kalau kita mau jadikan sebagai hiasan, kita ambil saja. Seperti ini caranya. Gambar palu ini kita klik, ambil batunya. Oh, ini tidak bisa. Kalau tidak bisa kan muncul seperti tulisan attack by mysterious force. Tidak bisa ini. Nanti kita cari pohon, karena kita membutuhkan pohon untuk area kita, untuk area rumah kita, agar terlihat rindang. Ini ada laut, kita mancing dulu sebentar. Kita mancing dulu, apakah nanti akan dapat ikan baru. Caranya seperti ini. Kita deketin, deket laut, deket airnya. Kita pancingnya kita gunakan, lalu lemparkan. Gini caranya. Kita tunggu. Nah, itu ikannya sudah muncul. Pertama kali jangan ditarik. Kalau udah agak lama baru ditarik. Oke. Nice. Tuh, lepas teman-teman. Dapat apa tadi? Lepas apa gimana tadi? Oke, kita ulangi lagi. Lepas apa gimana tadi? Oh, ikan besar teman-teman. Apa? Ayo makan. Oke, dapat ikan besar teman-teman. Wah. Wow. Dapat ikan besar teman-teman. Wah. Dapat ikan besar teman-teman. Warna putih.
Kita lihat dulu apa namanya ikannya. Di sini di bagian rangsel ini, bagian tas ini, kita klik, kita lihat ikannya. Wah, ini dapat ini warna putih ini, COD, kos sampean, COD, cash or duel. Kita lanjut teman-teman. Kita sudah dapatkan ikan, kita lanjut. Ikan ini kita bisa jadikan sebagai pajangan ya teman-teman, asal kita memiliki tempatnya, yaitu akuarium. Nanti kita buat akuarium. Jadi perjalanan kita ini semacam membuka jalan, membuka area. Kita membutuhkan plant fiber yang ada di alam. Sejauh ini masih sepi, di sini nggak ada hewan-hewan, nggak ada monster-monster, jadi aman karena levelnya masih rendah. Kalian juga bisa mengalahkan boss monster dengan cara seperti ini. Ini ada gambar tongkrak warna merah ini. Ini adalah boss monster area. Kalian klik, lalu klik track. Ini bagian bawahnya ada track ini. Karena kita membuka jalan, kita buka jalan dulu. Kita temui monster-monster yang ada di jalan saja. Kita nggak perlu mengalahkan boss monster. Sepi amat di sini ya. Oh, dunianya berubah. Dunianya berubah warna biru, teman-teman. Nah, itu ada bubu. Level berapa? Oh, level 3. Level 3. Kita cari bubu, cocok sekali untuk sebagai apa itu, bekerja di pertanian. Oke. Kita ambil grass fruit. Ini healing grass, kita ambil. Nih, kita coba ambil jamur ini, bisa nggak ya? Oh, bisa teman-teman. Oke, bisa teman-teman. Tapi pohonnya warna biru. Ini kurang cocok ini kalau jadikan pohon di rumah. Kalau warnanya biru. Loh. Oh, ke sana. Ini ada monster berwarna, monster batu. Ini kita kalahkan level 16. Karena gua juga nggak terlalu suka sama monster ini. Dapat stone. Gua lebih suka. Nah, ini ada boss monster ini. Bubu monster ini levelnya tinggi nih pasti ini. Kita harus mendapatkan uang bubu. Biar dikalahkan, kita tunggu dulu tingkat probability-nya biar mencapai. Kita tunggu aja. Wih, kalah semua. Wih, kalah. Kalian gimana ini? Aduh, 3 partner gua sudah kalah teman-teman. Jangan sampai nyawanya habis. Nanti bahaya nanti kalau nyawanya habis. Oke, sekarang kita tunggu lagi. Oke, dapat baru dengan level SR. Mantap. Mantap teman-teman, kita dapat apa ini? Monster yang partner yang bisa kita jadikan sebagai pekerja dengan level yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut perjalanan.
Wah, ini kucing yang berbeda teman-teman. Ini kucing yang berbeda dari tadi teman-teman. Warnanya sama, tapi ini levelnya beda. Oh bukan, sama ini, sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Nah, kalau ini sudah punya teman-teman. Kita lanjut. Kita cari nanti yang levelnya agak tinggi. Jadi warna merah. Merah itu kayaknya cocok buat memasak. Yang cocok untuk sebagai petani itu warnanya hijau teman-teman. Wah, itu ada kupu-kupu. Ada kupu-kupu warna oranye. Aduh, ini menghalangi saja ini. Kita tangkap, kita tangkap, kita tangkap. Kita tangkap. Levelnya berapa ini? Kita lihat levelnya dulu. Gold spot. Nah, levelnya cuma rendah teman-teman. Kita kalahkan saja. Kita kalahkan saja. Kita cari yang levelnya tinggi. Biar bisa dijadikan sebagai partner. Karena semacam kupu-kupu ini kekuatannya itu bisa mengalihkan perhatian. Kita isi dulu nyawanya. Biar nanti kalau dapat monster yang mengerikan nggak cepat mati. Masih banyak, masih panjang perjalanan kita. Kita naik saja. Caranya begini, ada mount. Ini kita klik. Oke, partnernya kita beri poison dulu. Kita healing dulu, udah selesai. Lanjut perjalanan. Oke. Oh, lapar. Mungkin dia lapar. Oh iya, dia lapar teman-teman. Kita kasih makan dulu. Oke, lanjut perjalanan. Ini kita bisa terbang teman-teman. Caranya begini, terbang dulu. Aduh, nggak bisa. Oke. Ini mode normal. Kalau mode cepat, klik tanda ini. Klik secara lama, bertahan. Ini mode cepat ini. Kita bisa mempercepat perjalanan. Oke teman-teman, keren nggak? Oh, bentar, ada air. Kita turun dulu. Kita turun. Kita mancing dulu di sini. Siapa tahu dapat ikan yang baru. Bentar. Oh, nggak bisa. Kita harus turun dulu. Dismount. Kita harus mancing dulu. Equipment. Oke. Lempar. Setiap ada spot mancing kita mancing teman-teman. Wah, kecil ini kita karena ini. Oke, tarik. Cuma dapat udang teman-teman. Kita celang lagi. Masa cuma dapat ikan, cuma dapat udang? Enggak keren lah. Mungkin di sini ikannya kecil-kecil mungkin teman-teman. Banyak udangnya mungkin. Nah itu. 1, 2. Let's go. Ikan baru teman-teman. Carp. Nice. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman. Kita sudah dapat ikan baru. Setiap progres yang kita dapatkan, kalau itu termasuk barang baru, kita mendapatkan pencapaian teman-teman. Ada batu yang baru gua lihat. Ini kita harus menghancurkan. Siapa tahu ada sesuatu yang baru. Oh, masih sama. Bisa cuma batu. Nah, dapat gravel ini buat membuat kaca ini. Bahan dasar membuat kaca. Oke, lanjut. Tadi di mana? Oke, di situ. Wow. Gak dapat.
Ini apa salah pedang apa gimana ya nih? Bentar. Sudah. Nggak salah tuh. Lanjut aja lah. Kelamaan nantinya. Kita naik aja dulu. Biar lebih cepat. Toh nggak ada monster baru. Kalau ada monster baru nanti baru kita turun dan kita kalahkan monsternya, atau kita tangkap. Oh, ngantuk ternyata. Nah itu, aduh loh. Nah ini batu-batu ini semacam checkpoint. Kita posisi di sini lalu activate. Nah sudah terbuka, kita buka dulu di mapnya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kalau sudah terbuka, ini sudah terbuka, nanti akan muncul seperti ini. Ini sudah terbuka ini. Wah mantap kan? Oke, karena kita sudah lama di dalam perjalanan, kita pulang dulu dan melihat progres para pekerja di rumah. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan setelah progres di rumah selesai. Oke, cara pulangnya cukup gampang. Kita tidak perlu berjalan atau terbang. Kita cukup klik home. Nah ini home, langsung teleport. Teling, sudah sampai di rumah. Oke, sudah sampai di rumah. Turun dulu. Oke, partnernya kita lepas dulu biar mereka beristirahat. Leave. Oke, setelah itu kelaparan, hujan teman-teman, kita masuk rumah. Nah ini sudah selesai, beberapa sudah selesai nih, ini belum. Ini kaca sudah selesai. Oke, kita beri pekerjaan lagi, membuat pintu untuk rumah kita. Dia mana tadi yang ini? Oh belum. Wah enggak bisa, belum bisa ini. Warna biru. Oh kok enggak ada, kan tadi sudah. Bentar, kayu warna biru. Oh iya, jadi belum bisa buat ya. Apa, kita tinggalin dulu. Setelah belanjaan kita tadi, kita, nah ini kalian nanti akan diminta untuk membuat ini basis Scarrow. Ini Achievement Word, harvest dulu, panen. Oke, Achievement Word seperti tadi. Kita store, karena sudah saya beri pekerja, jadi kita tinggal store saja. Saya kasih yang ini aja. Oke, pupuknya nggak usah, pupuknya masih sedikit. Harvest, Achievement Word,
Kita kasih batu. Batu kok ditanam. Lucu sekali ya teman-teman. Batu kok ditanam. Wah, dapat kentang giant teman-teman, dan dapat labu giant teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Ini tidak bisa kita masak, tapi kita bisa menjualnya teman-teman. Nah, kita panen dulu. Oke, kita beri dia kentang biar ditanam semuanya. Oke, setelah itu ini bagian masak ini kita ganti teman-teman. Kita lihat dulu partner yang kita dapatkan tadi, monster bobo tadi, apakah memiliki kelebihan untuk masak. Oke, level 5 teman-teman. Kalau dibanding dengan yang ini cuma level 1, ini level 5. Oh, ini bagian memasak teman-teman. Bagian memasak. Ternyata spesialisasinya adalah menanam teman-teman, bukan memasak. Lalu kita ambil yang ini, Soul Spirit level 2. Ini juga level 2. Ini level 1. Ini level 5. Nah, kita keluarkan dulu, kita summon, kita ganti. Yang ini kita tinggalkan, kita simpan di penyimpanan. Rest, kita ganti. Mana tadi? Si gembul tadi mana tadi? Gembul mana tadi dia? Masih keluar. Duh, ini dulu flower. Yang ini kayaknya ini. Nah, ini pin partner. Nah, kalian harus bekerja mematuhi saya sebagai bos kalian. Hujan badai gak penting, yang penting kalian bekerja. Ini perjalanan belum selesai. Kita simpan dulu makanan di sini. Partner food supply box. Kita store makanan di sini. Nah, dapat apa ini? Banyak sekali. Oke, deposit semuanya. Ini untuk vegetarian. Lalu bagian dagingnya ini untuk para manusianya. Deposit. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Setelah itu kita menuju tempat memasak. Second word, kita minta dia memasak. Tadi dapat labu buat masak apa nih? Ini labu. Kita coba masak ini. Wah, banyak sekali. Ini aja. Ini yang paling banyak ini buat para vegetarian ini. Oke, udah selesai. Kita ambil progres kita. Codex activate. Wah, banyak sekali yang terbuka teman-teman. Baru pertama kali perjalanan kita sudah membuka banyak hal baru. Oke. Bentar. Klaim. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kali ini, dan untuk perjalanan berikutnya kita lanjut di waktu yang lain. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah.